Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak klub matematika FONSMA angkatan 4. Hari ini kita akan mulai pembelajaran mulai pembinaan. Di pertemuan pertama ini saya akan membahas beberapa soal AKM. Jadi giliran nanti hari ini AKM, pertemuan selanjutnya tentang UTBK, pertemuan selanjutnya lagi AKM, pertemuan selanjutnya lagi UTBK. Seperti itu ya. Sekarang kita akan membahas beberapa contoh soal AKM. Nah, ini saya dapat beberapa soal dari AKM tahun lalu, AKM SMA, tapi yang SMK belum dapat saya. Tapi gak apa-apa, saya ambil yang soal-soalnya mungkin setara sama SMK lah, sama soal AKM yang saya buat sendiri ya. Oke, contoh soal pertama ini AKM saya soalnya buat sendiri. Saya sesuaikan dengan aturan-aturan pembuatan soal AKM ya. Aturan-aturan apa ya? Ketentuan-ketentuan, prinsip-prinsip pembuatan soal AKM. Soalnya seperti ini yang pertama. Kalian baca baik-baik. Talang air adalah salah satu komponen penting dalam membangun rumah. Oke, sebelum saya bahas ini ya, saya lupa. Soal AKM itu ciri khasnya adalah soalnya itu kita butuh banyak literasi. Kita harus melatih literasi kita, membaca kita ya. Jadi walaupun soalnya ini matematika, tetapi pasti soalnya ini kontekstual, jadi hubungan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi bacaannya memang banyak-banyak. Itu yang harus kita latih. Dan mungkin di setiap kata itu mengandung makna tersendiri yang nanti berhubungan dengan soalnya. Jadi harus dibaca dengan teliti, dengan cermat, dengan baik. Ya, saya lanjutkan ya. Talang air adalah salah satu komponen penting dalam membangun rumah. Tahu talang air ya, itu gambarnya ya. Kebanyakan talang berbentuk prisma dengan alas trapesium. Pak Priyo akan membuat talang air dari lembaran seng berukuran 4 meter kali 1 meter. Yang soal pertama soal pilihan ganda ini. Jika lebar seng tersebut dilipat menjadi 3 bagian, yang mana akan dibentuk bangun trapesium siku-siku dengan tinggi trapesium 20 cm, serta lipatan-lipatan yang lain panjangnya sama, maka sudut kemilikan trapesium adalah ini ada beberapa kata-kata penting, yaitu trapesium ini, talang air ini berbentuk prisma dengan alas trapesium. Prisma, masih ingat di SMP ya? Prisma itu adalah bangun ruang yang ciri khasnya itu memiliki 2 bidang berhadapan, bentuknya sama, itu yang disebut alas. Misalkan ini itu adalah trapesium prisma tegak trapesium. Kenapa disebut prisma tegak trapesium? Karena dia itu tegak dan sisi yang sama, bidang yang sama yang berhadapan itu bentuknya trapesium. Dia tegak. Sedangkan talang air kan gak tegak ya. Talang air itu kan bentuknya harus horizontal ke atas. Saya gambar talang, jelek-jelekan aja. Ini talang air. Nah, nanti dan seterusnya ke sana ya. Ini talang air. Ini bentuknya itu prisma. Alas itu nggak selalu di bawah ya. Alas di prisma itu ciri khasnya sisi yang di hadapannya dia itu bentuknya sama. Alasnya itu yang ini. Nah, walaupun dia itu berada di samping, alas itu nggak selalu di bawah. Ingat-ingat tuh ya. Ini konsep kita harus kamu ubah paradigmanya ya. Alas itu nggak harus di bawah kalau di bangun ruang. Alas itu kalau di prisma pokoknya dia itu sisi yang berhadapan dengan dia itu bentuknya sama, itu alas. Ini alasnya itu trapesium. Soal nomor 1 itu, jika lebar sengnya tersebut dilipat menjadi 3 bagian, yang mana akan dibentuk bangun trapesium siku-siku. Jadi ceritanya itu ada seng, ini ya, ada seng panjang ini. Ini itu seng, ya. Ini itu 4 meter kali 1 meter. Nah, yang lebarnya ini itu akan dibagi jadi 3 bagian. Terus dilipat nanti jadi bentuk trapesium gini. Nah, Jadi ini lipetan-lipetannya.
lipetannya dibentuk di tekuk-tekuk jadi trapesium seperti ini. Nah, ini saya gambar lebih bagus lagi. Ini saya hapus ini. Saya gambar trapesiumnya. Nah, ini lipetannya. Dibentuk bangun trapesium siku-siku dengan tingginya 20. Tadi ini panjangnya, lebarnya kan 1 meter. 1 meter itu kalau jadi yang senti kan 100 cm. Nah, kalau ini segini lipatannya tadi 100 cm, segini 20 cm, terus lipatan yang lain itu panjangnya sama, ini sama, ini sama. Berarti masing-masing segini berapa? Ini kan 100 cm totalnya. 100 kurangi 20 kan sisa 80. Jadi masing-masing segini 40. Sudut kemiringan trapesium, sudutnya itu ini. Sudut kemiringannya itu berapa? Nah, ini materi trigonometri sebenarnya. Ya, kelas 10 dulu, sin cos tan. Caranya gimana? Ini misal tak buat trigonometri butuh segitiga siku-siku. Saya kasih garis bantu jadi garis siku-siku. Segini ini berapa menit? Ini kan 20. Berarti sini juga 20. Nah, kamu nyari ini sudutnya itu pakai trigonometri sin cos tan. Kamu lihat sudutnya di sini ya. Sisi di depannya ini itu disebut sisi depan sampai kamu miring depan. Sedangkan yang miring ini disebut sisi miring. Depan sama miring itu sin cos apa tan? Rumusnya sin cos apa tan. Masih ingat kan? Sin itu demi depan per miring. Cos itu sami samping per miring. Sedangkan tan itu desa depan per samping. Depan sudutnya kan ini ya, patokannya sudutnya 20 ini kan depan, sedangkan yang miring ini kan miring. Yang ada depan miringnya kan yang sin. Jadi kita pakai sin theta demi depan per miring. Depannya itu 20, miringnya itu 40 setengah. Sin apa yang hasilnya setengah? Sudut istimewa, kamu lihat di tabel trigonometri ya. Kalau kamu lupa ini tabelnya, kamu lihat sin yang hasilnya setengah itu sudut 30 derajat. Maka besar kemiringannya itu 30 derajat. Paham? Seperti itu. Terus ketika lebar yang soal nomor 2 soal benar salah. Ketika lebar seng dibentuk menjadi trapesium sama kaki, ini kan trapesium siku-siku ya. Trapesium kan ada 2, trapesium siku-siku, trapesium sama kaki, sama sembarang ada 3. Siku-siku sama kaki sembarang. Ya. Pokoknya ciri khasnya trapesium itu harus ada 2 sisi yang sejajar. Ketika lebar seng dibentuk menjadi trapesium sama kaki akan menampung debit air yang sama ketika dibentuk menjadi trapesium siku-siku. Ini sama misal aku punya trapesium lagi, tak bentuk lipatannya itu jadi gini. Yang ini sama ini, ya. Apakah ini menampung air yang sama? Kalau bentuknya seperti ini beda. Apakah nanti juga luasnya beda? Kalau bentuknya beda, apakah luasnya beda? Tentu beda, ya. Karena beda, kenapa kok beda? Karena ukurannya ini 100 cm. Ya, ini 100 cm. Otomatis ini kan nanti juga diubah. Ini kan juga 100 cm juga. Tetapi dengan bentuk yang berbeda. Maka nanti daya tampung airnya juga beda, luasnya juga beda. Tadi jawabannya adalah salah. Ya. Ketika lebar seng dibentuk menjadi trapesium sama kaki akan menampung debit air yang sama ketika dibentuk menjadi trapesium siku-siku. Salah. Ini luasnya tadi, luas trapesium itu apa? Masih ingat? Setengah dikali jumlah sisi yang sejajar kali tinggi. Kalau siku-siku sama kaki kayak gini, sisi yang hadapan kan beda nanti. Ya, tingginya kan juga beda. Otomatis luasnya beda. Otomatis daya tampung airnya juga beda. Untuk variasi, Pak Priyo akan mengecat 4 talang air
menjadi berwarna hitam, putih, abu-abu, dan coklat. Talang air itu akan dipasang 4 sisi di rumahnya. Banyaknya cara Pak Prio menyusun talang air. Ini soal peluang aturan pencacahan. Kalian belum diajari. Jadi Pak Prio itu punya 4 talang air diwarnai beda, yaitu hitam, putih, terus abu-abu sama coklat. Talang air kan dipasang di 4 sisi rumahnya. Ini misalkan rumahnya ya, dilihat dari atas ya. Dipasang di sini, di sini, di sini, sama di sini. Ini dilihat dari atas rumahnya. Banyaknya cara menyusun. Misalkan hitamnya di sini, putihnya di sini, abu-abunya di sini, coklatnya di sini. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, hitamnya di sini, putih di sini, dan seterusnya. Kalau kamu jadi satu-satu kan kelamaan. Cara cepatnya gimana? Ini namanya aturan pencacahan. Pakai logika biasa. Gini ya logikanya ya. Kita pilih salah satu tempat dulu, misalkan yang ini dulu. Yang ini dulu ya. Ini kan catnya masih utuh ya, hitam, putih, abu-abu, coklat. Misalkan catnya masih utuh ya. Di sini ada berapa kemungkinan cat yang bisa digunakan? Di sini boleh dicat hitam nggak? Boleh. Kan terserah kita kan pilihnya. Boleh putih nggak? Boleh. Boleh abu-abu nggak? Boleh. Boleh coklat nggak? Boleh. Jadi di sini itu ada 4 kemungkinan cat, warna cat yang bisa digunakan. Dari 4 kemungkinan cat itu kita ambil satu cat, misalkan yang hitam, kita catkan di sini. Maka yang hitam kan sudah nggak dipakai lagi. Maka di sini untuk talang yang di sini berapa sisa cat yang bisa digunakan? Karena hitamnya sudah digunakan di sini, maka di sini sisa 3 cat yang bisa digunakan, yaitu putih, abu, coklat. Ini kita misalkan pilih warna putih. Ini dicat warna putih ya. Maka yang ini menyisakan berapa kemungkinan cat yang bisa digunakan? 2. Di talang ini cuma ada 2 kemungkinan cat. Yang ini karena sudah dipakai salah satu dari 2 tadi, tinggal 1 kan. Terus tinggal kamu kalikan. 4 kali 3 kali 2 kali 1 kemungkinan. Berarti 24 kemungkinan mengecatnya. 24. Kalau kamu satu-satu, hitam, putih, abu-abu, coklat, hitam, abu-abu, putih, coklat, hitam, coklat, putih, abu, dan seterusnya kan kelamaan. Nah, pakai cara aturan pencacahan. Ini nanti kalian pelajari di kelas 12. Jadi saya bocorkan di awal ya. Terus tadi soal esai pilihan singkat. Jadi model soalnya tadi kamu lihat ya, ada ABC-an pilihan ganda, benar salah, soal isian singkat. Sekarang soal keempat, ini soal checklist. Jadi ada mungkin lebih dari 1 jawaban benar. Untuk mengecat 4 talang, Pak Prio membeli 4 cat ukuran sedang. Harga cat berwarna hitam itu 4.000 lebih mahal dibandingkan yang berwarna lain. Jika rata-rata harga cat yang dibeli tidak lebih dari 16.000, maka harga cat yang lain yang mungkin adalah harga cat hitam yang mungkin adalah ini soal checklist. Jadi ada kemungkinan 1 jawaban benar. Pak Prio itu membeli 4 cat ukuran sedang, harga cat berwarna hitam. Yang warnanya hitam itu 4.000 lebih mahal. Jadi 4.000 lebih mahal, berarti 4.000 plus X. Dengan harga cat yang lain X ya. Jika rata-rata harga cat yang dibeli tidak lebih dari 16.000, jadi harga cat yang hitam ditambah yang putih, tambah yang abu, ditambah yang coklat, itu kalau kita rata-ratakan dibagi 4, itu harganya itu tidak lebih dari itu artinya kurang dari. Tidak lebih dari itu artinya kurang dari 16.000. Maka harga cat yang lain yang mungkin. Oke. Harga yang putih, abu-abu, coklat itu sama-sama X, sama harganya. Cuma hitam saja lebih mahal 4.000. Hitamnya kamu ganti 4.000 plus X. Yang putih X, yang abu-abu X tetap, yang coklat X per 4 kurang dari sama dengan 16.000.
X tambah X tambah X tambah X 4X. Kurang dari 16.000. Saya bagi 4 semua, bagi 4 1000. Bagi 4 sisa X saja. Yang ini bagi 4 habis. Kurang dari 16.000. Maka X 1000 pindah ke sana jadi pengurangan kan. 16.000 kurangi 1000 15.000. Jadi harga X nya itu, harga cat yang lain itu harus kurang dari sama dengan 15.000. Artinya paling mahal 15.000. Yang ditanyakan adalah harga cat hitam yang mungkin. Jadi kalau harga yang lain itu paling mahal 15.000, maka yang hitam kelihatan apa enggak? Kelihatan. Maka yang hitam kan 4.000 plus X ya. Sedangkan X nya itu paling mahal 15.000. Jadi ini bisa saya tulis hitam itu harus kurang dari 4.000 ditambah 15.000. Alias hitamnya itu harus kurang dari 19.000. Yang paling mahal kan X nya kan 15.000. Sedangkan hitam itu 4.000 plus X. Berarti yang hitam itu harus kurang dari 4.000 tambah 15.000 itu 19.000. Harus kurang dari 19.000. Yang kurang dari 19.000 kurang dari sama dengan ya, 19.000 boleh ya. Yang mana aja? Berarti yang 15.000 betul, kan kurang dari 19.000. 18.000 betul, sama 19.000. Jadi yang ke satu, kedua, ketiga kita centang semua. Itu soal checklist. Paham? Wow. Benar-benar menganalisis ya. Sebenarnya gampang sebenarnya. Cuma butuh analisis. Yang soal terakhir. Ini soal uraian. Lengkap ya, ada ABCan, ada pilihan ganda, benar salah, isian singkat, checklist. Yang terakhir uraian. Debit air yang tertampung di talang itu difungsikan VT sama dengan 80T min 2T kuadrat. Nah, debit air maksimum ini adalah materi fungsi kuadrat bisa, turunan bisa. Tapi kita pakai yang fungsi kuadrat aja karena kamu belum diajari turunan. Untuk mencari fungsi maksimum, nilai fungsi maksimum, nilai fungsi itu rumusnya adalah min D per 4A alias min B kuadrat min 4AC per 4A. Saya ingatkan kembali, kalau aku punya fungsi kuadrat AX kuadrat plus BX plus C, A itu yang kepunyaannya X kuadrat. Di sini bukan X ya, tapi T sama aja. B itu yang koefisiennya X, sedangkan C itu yang nggak ada X-nya yang sendirian. Dari soal ini, berarti ini kan A-nya, yang koefisiennya T kuadrat. Yang 80 ini B-nya, C-nya kan nggak ada. Tinggal kita masukkan min B kuadrat min 4, A-nya itu min 2. C-nya itu 0 per 4 kali min 2. 80 kuadrat 6.400. Bilangan apapun kali 0 ya 0, nggak usah ditulis. 4 kali min 2 min 8. Coret-coret. 64 bagi 8, 800 liter. Jadi debit air maksimum itu adalah 800 liter per sekon di dalam talang air tersebut. Itulah contoh soal AKM yang saya buat sendiri. Ya, oke, kita akan lanjutkan mengambil satu contoh soal AKM dari sumber lain. Nah, ini soal AKM SMA tahun lalu. Saya ambil satu contoh soal aja. Soalnya lebih panjang dari punya saya, Nana. Wow. Tapi satu soal saja. Kalau tadi kan 5 macam soal ya, sekarang satu soal aja. Lihat soalnya. Massa jenis merupakan salah satu sifat fisika yang dimiliki oleh suatu benda, baik yang berwujud padat, cair maupun gas.
Massa jenis merupakan pengukuran massa setiap volume benda. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, semakin besar pula massa setiap volumenya. Nah, rumusnya massa jenis itu massa per volume. Itu diketahui rumusnya ya. Massa jenis disebut juga kerapatan suatu zat yang dilambangkan dengan rho. Dibaca rho ya. Kayak P kecil cantik. Ya, ini hasil bagi massa oleh zat volumenya. Hal ini sesuai dengan sifat utama dari suatu zat, yakni massa dan volume. Terdapat 3 kemungkinan keadaan benda dalam air berdasarkan besar kecil massa jenisnya. Nah, jadi berdasarkan massa jenis benda itu keadaan benda di dalam saja itu ada 3, yaitu tenggelam, melayang, terapung. Tenggelam itu kalau kasusnya massa jenis bendanya lebih besar daripada massa jenis airnya. Yang mana massa jenis air itu dihitungnya itu 1 gram per cm kubik. Sedangkan melayang itu kalau massa jenis benda sama massa jenis airnya sama-sama 1 gram per cm kubik. Kalau ngapung, terapung itu kalau massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cairnya. Ya. Ini Dimas melakukan percobaan untuk mengetahui massa jenis dari 5 buah kubus yang masing-masing volumenya 64 cm kubik dan 5 buah balok yang masing-masing volumenya 72 cm kubik. Datanya itu ini ada tabelnya. Berdasarkan informasi dari wacana di atas, berilah tanda centang. Ini soal checklist tanda centang ya. Jadi ada kemungkinan 1 jawaban betul. Berilah tanda centang pada setiap pernyataan yang benar berikut. Wow. Yang pertama, perbandingan massa jenis kubus D dan balok D 3/4. Yang B massa jenis kubus A kurang dari massa jenis balok A. Yang C median massa balok-balok tersebut itu, dan seterusnya. Wow. Oke, saya hapus. Di sini ada informasi yang penting. Ini kan tentang massa jenis. Dan data percobaannya ini kan kita melakukan percobaan terhadap benda sama air. Di sini yang penting itu pertama massa jenis air, kamu harus tahu. Di sini kan sudah diberitahu. Massa jenis air itu adalah 1 gram per cm kubik. Terus diketahui juga volume kubus sama balok, ya. Volume kubus itu diketahui 64 cm kubik. Sedangkan volume balok itu diketahui 72 cm kubik. Dengan massa jenis itu rumusnya massa bagi volume. Tabel tadi itu menunjukkan tabel massa. Ya, tabel massa kubus sama balok. Kubusnya kan ada 5. Kubus A sampai E, baloknya ada 5. Balok A sampai E. Nah, ini intinya itu kita mencari dulu massa jenis semua kubus sama semua baloknya. Pakai rumus ini. Pertama kubus dulu. Kubus, sebentar. Saya buat tabelnya aja. Kubus balok. Ini yang A, B, C, D, E, massa jenisnya. Masukkan dulu sini ya. Misalkan kubus A itu diketahui 64. Kubus A itu 64. Masanya itu 64. Maka massa jenisnya berapa? Massa jenisnya masukkan dulu sini. Ya wis 64, atau volumenya kubus kan 64 juga. Nanti 1. Ya. Terus yang kubus B 76,8. 76,8. Yang kecil ini masanya ya. Berarti massa jenisnya berapa? Ya wis 76,8 dibagi 64. Tak bagi 8 ini 9,6. Tak bagi 8 ini 8. 1,2. Kubus C itu 64 juga. Masukkan ke rumus yang kayak ini tadi, masanya 64 per volumenya kubusnya 64,1. Yang D 57,6, masanya 57,6 dibagi volumenya kubusnya 64. 57,6 dibagi 64. Hai, kita hitung ya. Tak bagi 8 itu
7,2 bagi 8 itu 8. Jadi 0,9. Terus yang E itu 70,4. Maka massa jenisnya berapa? 70,4 dibagi 64 bagi 8 itu 8,8 bagi 8 itu 1,1. Sekarang ke balok. Balok itu massanya yang pertama 64,8. Masukkan ke rumus ini untuk mencari massa jenisnya ya. Hati-hati, volumenya yang balok bukan 64 tapi 72. Itu yang balok yang pertama itu 64,8 dibagi 72. Kita bagi 8 itu 8,1 tambah 8 itu 9. Maka hasilnya adalah 0,9. Yang kedua 72. Ya, berarti massa jenisnya yang balok B itu 72, massa per volumenya 72 sama. Lakukan hal yang sama untuk yang lainnya. Ini 64 massanya baloknya, berarti massa jenisnya 0,9. Yang itu 86,4. Jadi kalau 86,4 itu dibagi volumenya 72 bagi 8 itu 1,08 sorry 10,8 bagi 8 itu 9, 1,2. Terus yang terakhir 72 sama. Baru kita mengecek opsi A sampai E nya. Yang opsi A ya, perbandingan massa jenis kubus D dan balok D 3/4. D sama D yang opsi A ya. Balok D, kubus D sama balok D, kubus sama balok kubus D sama balok D. 0,9 dibagi 1,2, perbandingannya berapa? Kali 10 semua. Saya kali 10 semua. Saya bagi 3 semua. 3/4. Betul. Yang B, massa jenis kubus A kurang dari massa jenis balok A. Massa jenis kubus A kurang dari balok A. Salah. Yang kubus A itu kan 1. Yang kubus B balok A sorry, itu kan 0,9. Kubus sama balok 1 kan lebih dari 0,9, berarti salah. Yang C, median massa balok tersebut 72. Massa ada ini. Massanya balok tadi itu kan di tabel itu ya, yang tabel itu kamu urutkan dari kecil ke terbesar. Yang massa balok kamu urutkan ya, yaitu 57,6. Terus apa lagi? 57,6 terus 64,8 terus 72 sama 86,4. Kelihatan apa enggak? Kelihatan. Median itu titik tengah-tengah ya. Berarti median massa balok tersebut adalah median. Yang tengah-tengah itu yang mana? Ini ada 5 data ya. Dengan tengah-tengahnya di sini. Berarti mediannya itu 72. Berarti betul. Berarti ini tadi salah. Betul, ini betul. Sekarang yang D. Median massa jenis kubus, massa jenis. Nah, ini yang massa jenis tadi. Kita urutkan yang massa jenis kubus. 0,9 1 kemudian 1 1,1 1,2. Tengah-tengahnya yang mana? Ini. Massa jenisnya itu atau mediannya itu kubus 1. Salah. Harusnya kan 1 ya, itu dijawabannya 1,1. Yang terakhir, modus massa jenis kubus. Modus, ini kan massa jenis kubusnya tadi ya. Modus itu adalah yang paling sering muncul. Yang paling sering muncul di data ini itu angka berapa? Angka 1.
Berarti modus dari massa jenis kubusnya itu yang paling sering muncul angkanya itu kan 1 kan? Muncul 2 kali kan? Berarti 1. Betul apa salah? Betul. Jadi yang kamu centang AC sama E. Itulah soal AKM. 2 soal aja sudah wow. Nah, oke, sampai sini aja pertemuan kita pada hari ini. Di next pertemuan kita akan membahas soal tentang UTBK. Oke, coba kalian kerjakan soal di uraian di bawah ini, soal AKM ya. Kalau sudah kerjakan, nanti saya beritahu pembahasannya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.